atom-atom. Oke. Kemarin kalau tidak salah sudah sampai ke konfigurasi elektron dan sifat kemagnetan daripada atom-atom ya. Oke. Di mana sifat kemagnetan sangat ditentukan oleh jumlah elektron di dalam konfigurasi elektron yang tidak berpasangan ya. Jadi dalam konfigurasi elektron yang tidak berpasangan. Oke, persamaannya saya sudah kasih tahu. Oke, dengan satuan Bohr magneton. Oke. Oke, saya kira sudah sampai di sana kemarin ya, yaitu sifat-sifat daripada kemagnetan, dan itu berkaitan dengan arah perputaran daripada elektron ya, apakah dia nanti sesuai dengan arah jarum jam atau kebalikannya, atau dia paralel atau kaitannya dengan berpasangan kan gitu ya. Yang jelas bahwa kemagnetan sangat dipengaruhi oleh jumlah elektron yang tidak berpasangan. Oke, kaitannya dengan sifat kemagnetan. Oke, saya kira udah sampai di sana kemarin ya, adik-adik. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran, bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Oke, saya share dulu slide berikutnya. Oke, udah kelihatan slide saya, Dek? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Jadi dasar dari penyusunan susunan berkala yaitu kaitannya dengan konfigurasi elektron. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa konfigurasi elektron bisa dilakukan kalau sudah diketahui nomor atom atau jumlah proton atau kaitannya dengan jumlah elektron ya. Nah, dari sana kita bisa membuat konfigurasi elektron berdasarkan yaitu 4 utama, yaitu sebentar lagi mengenai yaitu aturan Aup atau hukum Aup-Bau atau aturan Aup-Bau, aturan Hahn, kemudian kaitannya dengan eksklusif Pauli, dan terakhir nanti adalah penuh dan setengah penuh. Sebentar kita lihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kaitannya dengan unsur-unsur yang sudah diketahui sampai saat ini. Oke. Jadi ya penemuannya juga ini semuanya berasal dari alam lah, kira-kira itu ada juga yang buatan. Oke. Nah, dalam hal ini nanti kaitannya dengan konfigurasi elektron itu bagaimana? Oke, kira-kira gitu ya. Jadi kalau konfigurasi terakhirnya adalah N sama dengan NS1, oke, kita sudah belajar kemarin konfigurasi elektron, maka dia pasti berada di yaitu golongan 1 kan kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau jumlah perioda atau kulitnya di nomor berapa, nah itu kaitannya dengan bagian yang horizontal kan kira-kira situ ya. Jadi kalau konfigurasi terakhirnya misalkan S1, itu berarti dia golongan 1. Sedangkan N-nya ini nanti menyatakan berada di periode berapa, kan kira-kira gitu ya. Oke, begitu juga yang kaitannya dengan golongan 2, oke, yaitu alkali tanah, di mana N menyatakan yaitu di periode berapa, atau kulit berapa dia posisinya, sedangkan S2, yaitu 2-nya sendiri, itu menyatakan golongan 2, oke, golongan utama 2. Oke, begitu juga yang lainnya. Jadi konfigurasi terakhirnya adalah NS2, NP1 sampai dengan NS2, NP6, kira-kira ya, sampai di daerah sini. Ya. Nah, ini sebagai contoh.
Oke, bisa lihat sendiri. Oke. Nah, terakhirnya, oke, ini sampai ke apa namanya, gas mulia. Oke. Bisa kelihatan di slide saya, Dek? Saya, oke. Jadi sampai ke golongan utama yaitu gas mulia. Nah, itu yang konfigurasi terakhirnya seperti itu. Oke, nanti ada golongan D, perhatikan. Ini golongan D yang mengandung D, yang dikenal sebagai golongan logam transisi, ya, golongan logam transisi. Oke, nah ini semua berkaitan dengan D darah sini. Oke, D dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini ada khusus yang 4F yang mengandung F, yaitu actinida dan lantanida. Itu nanti ada di daerah sini. Ya, ada di daerah sini. Itu dikenal sebagai golongan actinida dan lantanida. Oke, yaitu 4F dan 5F. Nah, itulah beberapa nanti atom yang sudah dikenal, diketahui sampai saat ini, baik unsur-unsur alam, artinya yang ditemukan memang dari alam, maupun unsur-unsur buatan. Oke. Nah, seperti biasa, jadi klasifikasinya di sini. Oke, jadi ini adalah kaitannya golongan utama, yaitu 1A, di mana konfigurasi elektronnya itu berakhir dengan NS1, kan kira-kira situ ya, NS1. Oke. Saya kira nggak masalah, begitu juga NS2. Nah, inilah kaitannya golongan transisi, kira-kira seperti itu. Oke, sedangkan yang ini daerah non-logam, ini golongan non-logam. Nah, ini sampai penuh kaitannya dengan gas semua. Oke, gas mulia, kan kira-kira gitu ya. Kemudian ada lantanida dan actinida, perhatikan di sini. Oke, sesuai dengan 4F dan 5F, yaitu konfigurasi elektronnya. Oke, nanti kita ini berlaku secara umum saja dulu. Nah, sekarang bagaimana kaitan antara konfigurasi elektron, ya, unsur-unsur yang umum kita ketahui. Oke, sebagai contoh, misalkan natrium. Oke, natrium dengan konfigurasi elektron adalah terakhirnya 3s1. Oke, 3s1 berarti kalau kita perhatikan, kalau natrium plus berarti sama dengan neon, kan gitu ya. Artinya dia konfigurasinya sudah mengikuti, yaitu unsur-unsur gas mulia, berarti sudah stabil, kan kira-kira situ ya. Nah, karena ada di golongan S1, maka dia berada di golongan 1. Namun karena dia ada di periode 3, maka ada di periode atau kulit ketiga. Oke, seperti contoh natrium, kita lihat sini. Natrium itu ada di mana? Oke, natrium di sini. Oke, jadi kalau kita perhatikan, karena 3S1 berarti golongannya adalah 1. Kemudian periodenya 3, berarti ada di periode 3. Oke, kira-kira bisa ngikutin semua ya. Saya kira ini sudah ada di SMA. Oke. Begitu juga sebaliknya untuk yang kalsium. Oke, kalsium di mana konfigurasi terakhirnya adalah 4S2. Kemudian kalau kita buat stabil, artinya sesuai dengan aturan gas mulia, mengikuti argon, maka kalau kita perhatikan di sini, oke, maka dia ada di golongan 2. Nah, perhatikan di sini kenapa menghasilkan Na plus dengan Ca plus 2. Jelas di sini kaitannya dengan pelepasan elektron. Oke, pelepasan elektron jelas. Kalau golongan 1 pasti dia cenderung memiliki bilangan oksidasi plus 1, yaitu kation plus 1. Tapi kalau dia berada di golongan 2, maka cenderung pasti dia berada di
bilangan oksidasinya +2. Oke, kira-kira seperti itu. Karena terakhir berkaitan dengan pelepasan elektron itu membentuk kation. Oke. Perhatikan di sini aluminium ada di golongan 3, maaf ya, golongan 3 utama ya, yaitu 3S2, 3P1 dan periode 3. Nah, karena dia jumlah elektron terluarnya 3, maka dia cenderung melepaskan 3 elektron. Perhatikan. Cenderung melepaskan 3 elektron. Nah, karena melepaskan 3 elektron, maka di sini menjadi Al+3. Oke. Sedangkan neon ini kaitannya dengan setelah dia melepaskan menjadi unsur yang stabil sesuai dengan konfigurasi neon kira-kira. Maaf, kok neon? Oh, sama ya, neon ya, karena golongan 3 ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan. Atom-atom yang kehilangan elektronnya, kalau kita perhatikan ini sesuai dengan golongannya. Perhatikan. Ya. Misalkan natrium, dia melepaskan 1 elektron menjadi Na+1. Sedangkan kalsium, karena ada golongan 2, maka dia cenderung melepaskan 2 elektron, yaitu menghasilkan kation 2+. Sedangkan aluminium, seperti ini, ya ada karena golongan 3, ya pasti melepaskan 3 elektron. Oke. Dan hasil terakhirnya, perhatikan hasil terakhirnya ini pasti memiliki konfigurasi gas mulia. Oke. Jadi semua unsur-unsur yang tidak stabil, oke, pasti dia cenderung nanti akan menuju keadaan yang stabil, yaitu apa? Gas mulia. Caranya bagaimana? Bisa melepaskan elektron membentuk kation, atau sebaliknya menangkap elektron membentuk anion. Oke, contohnya nanti. Oke, hidrogen. Ya, hidrogen konfigurasi 1s1. Nah, kemungkinan ini bisa 2 cara. Bisa menjadi menangkap elektron 1 atau melepaskan 1. Oke, perhatikan. Jadi bisa saja dia menangkap elektron 1, oke, menghasilkan 1s2, di mana unsurnya yang stabil adalah menjadi helium. Oke. Bisa juga kalau kaitannya dengan asam, nanti dia menjadi melepaskan 1 elektron menjadi H+, kan kira-kira situ ya. Oke, Florida. Florida ada di golongan 7. Perhatikan, ada di golongan 7, periode 2. Oke. Jadi konfigurasi elektron terakhirnya adalah yaitu 2s2, 2p5. Berarti dia golongannya 7, ada periode 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, supaya dia stabil, mau mengikuti gas mulia atau neon. Oke. Kalau mau mengikuti gas mulia helium, berarti harus melepaskan 7. Oke. Nah, kira-kira yang paling gampang yang mana? Ya udah, menangkap 1 elektron. Ya, membentuklah neon, kan kira-kira itu ya. Menangkap 1 elektron, sehingga menghasilkanlah anion -1. Oke, saya kira nggak masalah ya. Ini sudah saya kira. Oksigen. Oke, oksigen konfigurasi elektronnya terakhir adalah 2s2, 2p4. Nah, kalau kita perhatikan, supaya dia stabil mengikuti golongan gas mulia, apakah helium atau neon. Nah, kira-kira yang paling gampang, kira-kira yang mana, Dek? Kalau oksigen, melepaskan 6 atau menangkap 2 elektron? Menangkap 2 elektron. Oke, menangkap 2 elektron. Sehingga cenderung menjadi minus O2, minus 2 ya. Oke. Seperti itu. Makanya ini ada kaitannya antara posisi di dalam susunan berkala dan kecenderungan nanti apakah dia membentuk kation atau membentuk anion. Oke. Umumnya ya bahkan selalu bahwa unsur-unsur yang ada di sebelah kiri susunan berkala
pasti melepaskan elektron karena cenderung berupa logam. Oke. Sedangkan yang di sebelah kanan berupa non-logam, supaya dia stabil, ya cenderung akan menangkap elektron. Oke, sehingga sesuai dengan yaitu konfigurasi gas mulia, kira-kira seperti itu. Nah, seperti nitrogen misalkan juga sama. Oke, pasti dia cenderung menangkap itu 3 elektron. Kalau menangkap 3 elektron sesuai dengan gas mulia neon, yaitu menjadilah N-3 nitrida. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah ya kaitannya apakah dia cenderung membentuk kation atau anion. Saya kira ini semua sudah di SMA, ya sudah ada. Hanya mengingatkan saja saya ya. Ya, silakan. Untuk golongan 4 itu dia cenderung melepas atau menangkap elektron, Pak? Golongan 4. Nah, seperti karbon. Iya, Pak. Seperti karbon, dia cenderung berada di tengah-tengah. Oke, nanti bisa saja melepas, bisa juga menangkap elektron. Oke, sehingga ada yang dikenal sebagai kalsium C2 ya. Yang dikenal sebagai kalsium karbida kan ya. Oke. Nah, kadang-kadang dia bisa juga membentuk CH4. Oke. Nah, kalau kita perhatikan metan, apakah dia melepas atau menangkap elektron? Belum tentu. Oke, belum tentu. Makanya nanti di dalam ikatan kimia ada yang menggunakan secara bersama-sama elektronnya, jadi tidak melepas dan tidak menangkap, yang nantinya dikenal sebagai ikatan apa deh? Masih ingat? Kovalen. Kovalen, oke. Sedangkan kalsium karbida sebagai contoh misalkan ya membentuk ikatan bagaimana? Ionik. Ionik, oke. Ya nanti kita bahas lagi ya. Jadi khusus untuk golongan 4, oke. Golongan 4 cenderung dia bisa menangkap, bisa juga melepaskan. Ya, oke. Jadi ya paling gampangnya sih ya di tengah-tengah aja. Nantinya ada ikatan kovalen. Bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan sekarang atom bisa menangkap elektron, oke, sehingga berada dalam keadaan stabil sesuai dengan konfigurasi gas mulia. Karena dia menangkap elektron, tentu nanti akan bermuatan negatif. Nah, muatan negatif itulah unsur yang bermuatan negatif dikenal sebagai anion. Saya kira umum sudah tahu ya. Oke, ini kan masih gampang-gampang ya, sesuai dengan kaitan dengan susunan berkala. Nah, ini beberapa kaitan apakah +1, +2, dan seterusnya. Nah, ini +1 cenderung ke golongan 1. Begitu juga golongan 2 cenderung dia +2. Oke. Begitu juga golongan 3. Oke, golongan utama 3. Nah, sekarang golongan 4 tidak disebutkan. Oke, karena cenderung bisa menangkap, bisa juga melepas. Kalau golongan kaitan 7, ya pasti dia cenderung lebih mudah menjadi gas mulia, yaitu sesuai dengan menangkap elektron 1 buah, menghasilkanlah -1 kan kira-kira itu ya. Begitu juga golongan oksigen, yang kaitannya oksigen ke bawah, ya menjadi -2, sedangkan yang 3 menjadi -3. Oke, perhatikan itu golongan, kalau kita perhatikan ini kaitannya konfigurasi elektronnya adalah 5 terakhir, kalau ini 6, kalau ini 7 kan kayak gitu ya, dia akan cenderung menjadi unsur yang stabil mengikuti aturan gas mulia, yaitu dengan menangkap elektron apakah 1, 2, atau 3. Nah, sedangkan yang 4 masih bingung dia, tidak disebutkan ya. Karena kenapa? Ya, jadi jelas dia tidak menangkap, tidak juga
melepas, tapi ada juga melepaskan menangkap elektron misalkan. Oke, yang kaitannya dengan senyawa karbida misalkan. Oke. Nanti ada misalkan silikon oksida misalkan. Kan kita mengenal seperti ini deh, silikon oksida. Ya. Kalau kita perhatikan silikon ini melepaskan atau menangkap deh? Melepaskan. Ya, melepaskan. Oke, ya. Nah, cenderung semakin ke bawah ada PB kan ya, ini kan PB ya. PB kan ya, timbal. Oke, malah timbal PB ada plus 1, ada PB plus 2. Oke, ada PB plus 2 dan seterusnya ya. Jadi perhatikan ini semakin ke bawah artinya kan elektronnya semakin elektron terluarnya kan berjauhan sehingga dia cenderung nanti akan melepaskan elektron kan kira-kira seperti itu ya, tidak menangkap lagi. Tapi kalau semakin ke atas ya intinya semakin dekat kira-kira seperti itu sehingga cenderung menangkap elektron. Contohnya misalkan bisa karbon misalkan ya. Oke. Sebagai contoh saja yang paling padahal dia ekstrimnya ya tidak menangkap, tidak melepaskan kira-kira gitu ya. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, nah sekarang kaitannya dengan golongan transisi belum. Mungkin sebentar ya. Berikutnya, nah perhatikan di sini. Natrium plus 1, di mana konfigurasi elektronnya mengikuti neon, Al plus 3, kan? Jadi kation-kationnya seperti itu. Begitu juga fluor, oke, oksigen, saya kira nggak masalah, nitrogen, dan seterusnya. Nah, ini unsur-unsur yang memiliki jumlah elektron yang sama, dan stabil sesuai dengan aturan unsur-unsur gas mulia. Perhatikan ini. Natrium plus 1, aluminium plus 3, kemudian fluor minus 1, ya, perhatikan di sini. Jumlah elektronnya sama. Kemudian mengikuti daripada konfigurasi neon, berarti dia stabil. Maka unsur-unsur yang seperti ini dikenal sebagai isoelektronik. Iso itu berarti sama, elektron berarti elektron. Oke. Jadi kata sifat elektronik. Jadi elektronnya sama dengan neon. Maka unsur-unsur yang demikian dinyatakan sebagai isoelektronik. Oke, isoelektronik. Tolong diingat ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja, atom netral yang isoelektronik dengan hidrogen minus 1 apa, Dek? Helium. Helium. Oke, gampang kan ya? Helium kan H minus 1 berarti jumlah elektronnya 2. Kalau jumlah elektronnya 2, berarti mengikuti isoelektronik dengan helium. Oke. Oke, saya kira nggak masalah, gampang-gampang. Nah, sekarang kita menginjak ke konfigurasi kaitannya dengan logam-logam transisi. Nah, ini agak lebih complicated dikit ya. Oke. Namun secara umum ya tinggal ikutin aja, kalau memang agak susah ya tinggal hafal saja kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jika kation yang dibentuk dari atom-atom logam transisi, maka elektronnya, ya ini perhatikan karena dia berupa logam kan ya, pasti dia cenderung melepaskan elektron. Oke, apakah 1 elektron? Oke, apakah 2 elektron? Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Karena dia melepaskan elektron, itu dimulai dari orbital S-nya, yaitu 4S-nya kalau yang kaitannya dengan ada di periode 4 ya, yaitu S-nya lebih dahulu. Ya, kemudian baru diikuti dengan orbital D-nya. Saya kira sudah dikasih tahu ya. Kalau pengisian elektronnya di mana 3D terlebih dahulu, baru 4S,
Namun pada saat pelepasan elektron dimulai dari S-nya dulu, 4S-nya terlebih dahulu, baru diikuti 3D. Oke deh ya, saya sudah pernah singgung hal ini. Oke, contoh. Ini langsung contoh besi. Besi kalau kita perhatikan di sini ya ada 4S2, 3D6. Itu berarti golongan 8 dia. Oke, golongan 8 transisi. Kalau kita perhatikan. Maka supaya dia stabil, lebih stabil lah kira-kira seperti itu. Kan ini kan besi tidak stabil ya, makanya dia mudah mengkarat, menghasilkan besi 2 atau besi 3. Maka perhatikan. Nah, ini maka melepaskan 2 elektronnya ya, menghasilkanlah besi plus 2. Perhatikan. Dengan konfigurasi elektron ya seperti ini. Kalau konfigurasi awalnya adalah 4S2 3D6, itu ada di mana? Periode golongan 3, kemudian periode 4, kira-kira seperti itu ya. Namun setelah dia melepaskan elektron, karena yang lepas adalah S-nya lebih dahulu, dari 4S0, 3D6, maka menghasilkanlah besi plus 2. Oke. Perhatikan, bisa ikutin. Kemudian ada besi plus 3. Perhatikan, besi plus 3. Jadi yang lepas terlebih dahulu adalah selalu 4S0-nya, baru diikuti dengan D-nya, yaitu 3D5. Perhatikan. Oke, sekarang nah, pertanyaannya, kira-kira yang mana lebih stabil? Besi plus 2 atau besi plus 3, deh? Besi plus 3, Pak. Oke, besi plus 3. Kenapa, deh? Jawabannya kenapa? Karena terisi setengah penuh. Nah, oke. Saya ulang sekali lagi, bahwa kalau konfigurasi elektronnya itu terisi penuh atau setengah penuh, nah, penuh atau setengah penuh, artinya kan kalau penuh memenuhi aturan gas mulia, oke, umumnya kan seperti itu. Dan setengah penuh, nah itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang lainnya, oke. Nah itu kita sudah jawab kaitannya dengan konfigurasi elektron, aturan Aufbau, aturan Hahn, eksklusi Pauli, dan terakhir penuh dan setengah penuh. Nah itu harus diikuti. Oke. Mn. Mn bilangan oksidasinya banyak ya. Bisa plus 2, bisa plus 4, bisa plus 7, dan seterusnya. Banyak sekali tergantung senyawa yang sudah ditemukan ya. Oke. Karena yang lepas lebih dahulu adalah 4S2-nya, maka dia cenderung membentuk seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini, maka inilah yang paling stabil. Oke. Nanti ada juga 5-nya juga lepas, menghasilkanlah plus 7. Oke. Dan itu juga stabil. Oke. Jadi secara umum yang paling stabil adalah Mn plus 2. Kemudian ini 5-nya juga lepas, bisa menghasilkan Mn plus 7 ya. Ya, ada juga Mn plus 7, misalkan KMnO4. Dan ada senyawa NO4. Berapa bilangan oksidasi Mn, Dek? Berapa bilangan oksidasi KMnO4? Mn-nya berapa? Plus 7. Oke, plus 7 itu kenapa? Nah, ini yang lepas, oke, menghasilkanlah konfigurasi elektron yang sudah penuh kan kira-kira situ ya. Oke. Yaitu penuh dan setengah penuh itu yang paling stabil, walaupun memang ada yang Mn plus 4. Nah, ini yang kurang stabil kan kira-kira gitu ya.
Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Nah, itu begitu juga yang lain-lainnya. Nah, sekarang ada yang kenal sebagai muatan inti efektif. Ya, muatan inti efektif itu kaitannya dengan nomor atom efektif. Oke, nomor atom efektif terhadap elektron terluar. Dan ini nanti berkaitan dengan jari-jari atom. Oke. Nah, ada istilah muatan inti efektif atau nomor atom efektif, atau berkaitan dengan muatan positif yang berkaitan dengan yaitu elektron terluar. Oke. Nah, sebagai contoh, nah, Z efektif dihitung, yaitu dari Z nomor atomnya dikurangi dengan delta. Delta itu apa? Delta itu adalah efek perlindungan atau efek shielding. Apa itu efek shielding? Ya, atau konstanta shielding. Contoh, misalkan saya punya inti, misalkan natrium ya, itu 2, 8, 1 kan ya? Benar ya, konfigurasi elektron natrium. Ini adalah intinya, khusus untuk natrium. Oke, 2, 8, 1. Nah, perhatikan. Karena ada 10 elektron di dalamnya, di dalam daripada elektron yang pertama ini, yang terluar, artinya apa? Gaya tarikan elektron terluar terhadap inti yaitu berkurang atau bertambah deh dengan adanya 10 elektron di dalamnya. Berkurang. Berkurang. Oke. Jadi sekali lagi, dengan adanya 10 elektron 2 dan 8 elektron yang di dalamnya, maka perasaan atau gaya tarikan elektron yang paling luar terhadap inti itu menjadi berkurang. Menjadi berkurang. Akibatnya apa? Nah, akibatnya apa? Ya, Z efektif dari elektron terluar terhadap inti menjadi berkurang. Nah, pengurangan itu dikenal sebagai efek shielding atau konstanta shielding, yang dikenal sebagai konstanta perlindungan. Sedangkan Z efektif yaitu muatan efektif daripada elektron terluar. Muatan efektif dari elektron terluar. Oke, contoh nanti. Nah, Z efektif sama dengan Z dikurangi jumlah elektron yang bagian dalamnya. Oke, jumlah elektron bagian dalamnya. Tadi adalah berapa di sini? 10 untuk natrium. Kalau barium, magnesium berapa? Berapa jumlah elektron magnesium? 8 juga ya. Maaf, 10 juga. 2 dan 8. Di mana elektron terluarnya menjadi 2. Kan gitu ya. Nah, gaya tarikannya nanti kira-kira kalau ada 1 elektron natrium, misalkan natrium, kemudian kalau magnesium ada 2, kemudian aluminium ada 3 gitu ya. Oke. Maka perhatikan di sini. Nomor atom Z-nya itu 11, 12, 13 dan seterusnya. Oke, jumlah elektron di dalamnya sama. Oke, jumlah elektron di dalamnya sudah sama. Maka Z efektifnya. Oke, perhatikan di sini. Z efektifnya
Perhatikan deh, Z efektifnya. Kalau ini misalkan 1, oke, maka ini adalah 2. Karena ini ada 2. Nah, perhatikan di sini. Kan jumlah intinya semakin besar deh ya. Benar deh. Jumlah intinya semakin besar. Ini kan artinya protonnya semakin besar. Benar? Sedangkan karena di sini lintasannya sama, gaya tarikannya bagaimana deh? Makin besar atau makin kecil, makin ke bawah ini? Makin besar. Ya, Makin besar. makin besar. Kalau tarikan makin besar. Oke, walaupun ini Z efektifnya boleh dibilang seperti ini, kan sesuai dengan apa namanya jumlah elektron ini. Nah, kira-kira jari itu bagaimana deh? Semakin besar, semakin kecil, dari atas ke bawah? Makin kecil. Makin kecil. Oke, karena intinya ini semakin besar, walaupun jumlah elektronnya ini nanti banyak, kan di sini kan lintasannya hampir sama kayak kalau kita angkat bor misalkan ya. Ya jelas, karena intinya lebih besar, maka daya tarikan elektron terluar terhadap inti ya jelas semakin besar, walaupun sama-sama ada inti apa namanya Z efektif di sini kan ya, sehingga jari-jarinya pasti mengecil. Perhatikan. Oke, jari-jarinya mengecil. Oke. Nah, sekali lagi. Jadi yang dimaksud dengan muatan inti setelah dikurangi dengan efek Selding. Oke, karena ini efek Seldingnya sama, maka perasaan atau rasa tarikan elektron terluar terhadap inti, maka menjadi seperti ini. Misalkan 1, dia dirasakannya itu menjadi berkurang, misalkan gitu ya. Oke. Artinya nanti rasa tarikan elektron terluar terhadap inti kira-kira segitulah ya. Pasti akan beda dibanding tanpa ada ini ya. Kalau tanpa ada ini kira-kira bagaimana? Kalau tidak ada efek shielding di dalamnya, maka tarikan elektron terluar terhadap inti besar sekali kan dia, benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, beda dengan kalau adanya efek shielding ini. Oke, artinya elektron terluar dilindungi kira-kira seperti ya, dilindungi oleh adanya efek shielding. Oke, jadi efek perlindungan, konstanta perlindungan dari mana? Yaitu dari jumlah elektron yang lebih dalam, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang dari sini akan kelihatan, oke, bahwa Z efektif makin ke kanan tentu akan semakin besar, kan ya? Karena intinya kan semakin besar dalam satu periode. Oke, sedangkan Z efektif dari bawah ke atas, oke, dari bawah ke atas, karena kan tarikan ini, perhatikan, bedain misalkan kaitannya dengan, nah ini inti, kan ya, tarikan ini terhadap ini, kan ya, jelas semakin ke atas, artinya semakin jari-jari semakin kecil, maka Z efektifnya akan semakin tinggi. Artinya apa? Tarikan elektron pada kulit yang paling luar, kira-kira situ, yaitu akan semakin kuat, kan gitu ya. Contoh, misalkan sini, N elektron pada saat N sama dengan 1, dengan N sama dengan 2, N sama dengan 3, jelas tarikan elektron yang ini terhadap inti pasti semakin besar ya, karena jari-jarinya kan memang apa namanya besar. Di samping itu, nah, yang elektron sebelah luar ini diimbangi atau dikurangi atau dilindungi oleh adanya elektron yang ada di sebelah dalamnya. Oke, oke. Makanya di sini semakin ke atas
tarikan elektronnya terhadap inti semakin besar, yaitu Z efektifnya semakin besar. Begitu juga ke kanan karena intinya semakin besar. Oke, intinya semakin besar walaupun dalam periode yang sama. Oke, bisa ngikutin deh ya. Akibatnya apa? Nah, akibatnya nanti jari-jari jadi pada unsur atau atom menjadi berkurang. Oke. Jari-jari atom menjadi berkurang. Oke, saya kira nggak masalah. Kita lanjut ya. Pak, izin bertanya. Ya. Pak, jadi efek shielding itu diakibatkan karena ada elektron yang lebih dalamnya ya? Ya, jumlah elektron yang ada di sebelah dalamnya. Nah, itu elektron dalamnya itu menyebabkan subkulit paling luar terdorong gitu karena gayanya atau gimana ya, Pak? Elektron yang terluar menjadi lebih kecil tarikannya karena dilindungi oleh jumlah elektron yang ada di dalamnya. Oke, makanya di sini makin ke atas, ya makin ke atas, yaitu inti efektifnya semakin tinggi. Kenapa? Tarikan elektron di sini, yang di sini misalkan ya untuk misalkan hidrogen atau helium kan tidak ada efek shielding kan ya. Oke. Maka Z efektifnya besar banget di sini. Oke. Nah, sedangkan makin keluar, misalkan N sama dengan 2, maka dia sudah memiliki efek shielding di sini, yaitu jumlah elektron yang bagian dalam, yaitu 2 buah kan ya. Nah, ini akan mengimbangi tarikan elektron di daerah sini dengan ini. Sehingga apa? Tarikan elektron ini terhadap inti menjadi berkurang dibandingkan dengan yang di dalam. Kan ya, dari jumlah kulitnya. Oke, sehingga apa yang terjadi semakin keluar jumlah elektronnya, efek shieldingnya semakin besar. Akibatnya tarikan elektron terhadap inti menjadi berkurang. Kira-kira seperti itu deh. Begitu juga dalam satu periode. Semakin ke kanan Z efektifnya semakin besar. Kenapa Z efektifnya semakin besar? Karena intinya semakin besar. Oke, pada elektronnya kan berada dalam satu periode kan ya. Contohnya tadi natrium dengan magnesium. Oke. Contohnya natrium dengan magnesium. Di mana makin ke kanan inti efektifnya semakin tinggi. Kenapa? Karena intinya semakin besar, jumlah protonnya semakin besar. Padahal jari-jari elektron itu kan maksudnya keberadaan elektron kan sama antara natrium dengan magnesium. Maksudnya ini adalah inti, ini adalah misalkan saya anggap adalah natrium, sedangkan ini kan magnesium. Oke, yaitu 2, 8. Perhatikan. Jadi kalau natrium elektron terluarnya kan 1. Sedangkan magnesium elektron terluarnya kan 2. Oke. Inti efektifnya sama. Maksudnya efek perlindungannya maksudnya. Efek perlindungannya sama. Namun karena intinya semakin besar antara natrium dengan magnesium, jadi magnesium kan lebih besar, ya jelas tarikan daripada elektron yang ini terhadap inti semakin besar karena kan memang intinya semakin besar. Makanya semakin ke kanan Z efektifnya semakin besar. Maksudnya apa secara efektif? Tarikan elektron terhadap inti semakin besar. Kira-kira seperti itu. Karena tidak ada efek efek perlindungannya sama di sini ya. Namun intinya semakin besar. Beda dengan yang di sini. Oke. Namun kan di SMA kan belum pernah dibahas mengenai anti efektif ya, efek perlindungan. Namun yang penting ya jelas semakin ke kanan di mana tarikan elektron terhadap inti akan semakin besar sehingga jari-jari akan semakin kecil di SMA ya. Namun sekarang sudah mengenal adanya efek perlindungan. Oke, bisa ngikutin deh ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, nah ini tadi kaitan sudah mulai ke jari-jari atom.
Nah, jari-jari atom itu ada bermacam-macam. Ada jari-jari atom kovalen, ada jari-jari atom ion. Apakah jari-jari ion positif atau ion negatif. Jadi jari-jari, ada jari-jari kovalen, ada jari-jari kation, ada jari-jari anion. Oke. Nah, yang dimaksud dengan jari-jari atom adalah jarak dari inti ke inti. Kalau dia ikatannya kovalen. Contohnya misalkan H dengan H, kan ini adalah molekul H2 ya. Ya. Tadi kan? Yaitu yang dikenal sebagai jarak dari inti ke inti. Kalau membentuk ikatan kovalen ya makanya adanya jari-jari kovalen atau antara inti dengan inti, kira-kira seperti itu. Beda yang di sini. Nah, kalau di sini berkaitan dengan ikatan ion nanti ya. Oke. Contohnya misalkan HCl atau natrium klorida. Ya. Nanti bentuknya akan berbeda. Oke. Lagi. Jadi ini yang dimaksud dengan jari-jari atom, setengah jarak antar inti. Tentu yang kaitannya dengan yang berikatan kovalen. Kalau yang ikatan ion ya nanti ada jari-jari kation, terus ada jari-jari anionnya nanti ya. Oke. Perhatikan ini penting. Tadi sudah disinggung bahwa semakin semakin ke kanan dalam susunan berkala, intinya semakin besar. Jadi Z efektifnya semakin besar. Akibatnya apa? Jari-jari semakin kecil. Jari-jari atom semakin kecil kalau ke kanan. Bisa ngikutin deh? Sedangkan dari atas ke bawah, ya karena kaitannya dengan periode ya. Karena periodenya semakin besar, ya jelas jari-jari atom semakin besar. Oke, saya kira nggak besar. Oke, saya kira. Nah, ini kaitannya dengan jari-jari atom. Ini adalah kaitannya dengan nomor atom. Itu oke, berlaku secara umum ya, walaupun di sini nanti ada kaitannya dengan ikatan. Apakah ikatan ion, kovalen atau anion ataukah kation. Coba kita perhatikan dalam satu periode lithium sampai F. Gambarnya seperti ini kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan yaitu nomor atomnya. Oke, kalau kita perhatikan periodenya kan sama kan ya. Oke. Untuk yang daerah sini misalkan. Jelas dari kiri ke kanan jari-jari atom menurun. Jelas karena perhatikan dengan kaitannya dengan inti. Oke. Ketika ini dalam satu periode. Oke, dalam. Nah, ini ada sedikit ketidakteraturan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan penuh dan setengah penuh nanti. Oke. Dan ini nanti berkaitan dengan inti efektif juga kira-kira situ. Malah yang ini periode 3 karena sudah melibatkan golongan transisi. Ya.
Ini kan sudah melibatkan golongan transisi yang lebih kompleks lagi. Secara umum lah, ya, oke, secara umum bahwa semakin ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Oke, semakin ke bawah, nah ini kan dari ini ke bawah ya. Oke. Jari-jari atom semakin besar kan ya, dari litium, natrium dan seterusnya. Oke, bisa ngikutin dia. Jadi ya adik-adik nggak perlu dihafal. Oke. Jadi biasa paling-paling nanti secara garis besar aja. Oke, yang kita ikutin. Yang complicated seperti ini, ya ini berkaitan dengan apa namanya, pembentukan daripada unsur-unsur transisi dan sebagainya. Ya. Nah, perhatikan di sini tadi kita sudah menyinggung ada jari-jari atom, ada jari-jari ion. Jari-jari ion itu ada dua macam. Ada jari-jari positif, ada jari-jari negatif. Oke. Nah, perhatikan deh. Kalau yang biru ini adalah jari jarak antara inti dengan inti pada atom yang sama. Contohnya natrium itu pada unsur yang sama. Jadi setengah jarak inti untuk atom yang sama. Contohnya natrium dengan natrium itu dikenal sebagai jari-jari atom. Nah, beda dengan yang positif. Kalau positif berarti melepaskan satu elektron. Contoh misalkan litium. Litium itu kan 3 ya. 2, 1. Perhatikan. Kalau tadi jari-jarinya adalah yaitu dari inti ke elektron terluar, namun setelah dia melepaskan elektron, maka ya jari-jarinya seperti ini. Maka ini dikenal sebagai jari-jari kation. Oke. Nah, karena elektron terlepas ya jari-jari kationnya menjadi lebih kecil. Sebaliknya, untuk yang anion, misalkan fluor, perhatikan, ini misalkan intinya, oke, fluor itu ada berapa? Oke, 2, 7 ya. Oke, kalau fluor, perhatikan. Nah, supaya dia stabil, dia menerima 1 elektron. Oke, 1 elektron. Kalau ada 1 elektron lagi, padahal intinya sama. Tadinya tarikannya adalah misalkan 1 inti dibagi 7. Sekarang 1 inti dibagi 8 kalau menjadi ion. Kan kira-kira itu ya. Apa yang terjadi tarikan inti? Inti maksudnya menjadi berkurang karena dibagi 8 sekarang kan. Walaupun sama-sama dalam satu kulit. Misalkan saya anggap ini adalah 9 misalkan. Intinya 9. 9 bagi 7 berapa? Kalau dia kaitan dengan jari-jari. Anggap aja seperti itu. Jadi 9 dibagi 7 kali jari-jari atom. Kan kira-kira situ ya. Oke. Sekarang dengan adanya 1 elektron tambahan sesuai dengan aturan gas mulia. Apa yang terjadi? Yaitu menjadi jari tarikannya menjadi berapa? Dibagi 8 kali jari atom. Akibatnya apa? Perhatikan, karena dibagi 8 ya jari-jarinya semakin besar. Ya, oke. Inilah apa namanya? Ya, diandaikan lah kira-kira gitu ya. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau tadi untuk yang atom-atom netral, karena dia mengandung 7 elektron di sini, misalkan untuk yang fluor misalkan,
Oke, anggap saja. Jadi inti efektifnya ini misalkan intinya sendiri saya bagi apa namanya setelah dikurangi ini ya, setelah dikurangi efek perlindungannya, oke, ya jelas, yaitu 9 dibagi 7 ya, setelah dikurangi dengan efek perlindungan ini. Namun setelah 8 ya Pak harus bagi 8. Akibatnya apa? Akibatnya gaya tarikan inti terhadap elektron terluar, masing-masing elektron menjadi berkurang. Oke. Akibatnya apa? Ya, akan semakin nah ini maksudnya dikenal sebagai apa namanya Z efektif ya, Z efektifnya lah kira-kira setelah dikurangi 2 kan kira-kira gitu ya. Akibatnya apa? Jari-jari menjadi lebih tinggi. Oke. Bisa ngikutin ya? Kenapa setelah tambahan elektron jari-jari semakin tinggi? Oke. Pak, mau Tapi kalau berkurang elektronnya, ya jelas jari-jari akan semakin pendek kan ya? Oke, kira-kira bertanya Pak. ya. Ya. Jadi ini yang ini caranya Bapak menentukan yang mana menentukan efektifnya ini perbandingan secara kualitatif toh Pak, karena tidak bisa Ya, maksudnya. secara kualitatif ya, nggak bisa langsung menghitung gitu saja ya. Nah ya Pak, kasih Pak. Jadi tidak bisa dipakai rumus Ini begini secara Pak. kualitatif saja. Ya untuk menghitungnya nggak bisa dengan rumus seperti ini. Oke, itu harus secara eksperimen percobaan. Ini diandaikan saja, kira-kira gitu ya. Sebagai contoh tadi misalkan kalau fluor kan jumlah elektron terluarnya kan 7, oke, 7 misalkan, oke, sehingga gaya tarikan elektron terluar terhadap inti kan saya bisa karena ada elektron jadi masing-masing elektron gaya tariknya menghasilkan 9 dibagi 7 kan ya setelah dikurangi efektif 2 ini yang ya sama-sama kan ya. Nah dikali dengan gaya Z-nya kan gitu ya. Oke. Sehingga perasaan elektron ini terhadap inti kan 9 dibagi 7 dan sebagainya ya. Nah, sekarang karena yang setelah nambah elektron kenapa jari-jarinya bertambah kira-kira itu? Karena kan 9 dibagi 8 kali Z efektifnya kan gitu ya. Akibatnya apa? Gaya tarikan menjadi berkurang. Kalau gaya tarikan menjadi berkurang, ya jelas jari-jari akan semakin besar. Kira-kira segitulah untuk membandingkan ya. Walaupun perhitungan ini tidak benar gitulah ya. Oke, bisa ngikutin ya. Ini kan secara kualitatif saja lah ya. Oke deh. Nah, yang penting bisa bedain antara jari-jari positif dengan jari-jari negatif yang kaitannya dengan ikatan ion nanti ya. Oke, ini kan boleh dibilang ya kation maupun anionnya tidak ada kan ya. Kalau yang kation ini pokoknya dia melepaskan satu elektron kira-kira segitulah ya. Padahal di dalam ion itu harus ada kation, harus ada anion. Jadi nggak mungkin hanya apa? Tidak mungkin hanya ion ini saja atau ion ini saja. Oke, dalam ikatan ion pasti ada kation dan ada anionnya. Oke, bisa ngikutin deh ya. Oke, saya lanjut saja. Nah, sekarang ini. Nah, tadi disinggung kan ya, nggak mungkin lithiumnya berubah menjadi litium positif saja. Kemudian baru bandingkan, nggak mungkin. Ini realnya, ya realnya sekarang. Karena kan kaitannya dengan ikatan ion. Oke. Nah, kalau perhatikan, sebelum berikatan, jari-jarinya seperti ini deh. Ini lithium,
berarti periode di luarnya sudah hilang. Makanya di sini menjadi kecil. Sebaliknya, floor dari misalkan kecil menjadi lebih besar, kira-kira seperti itulah. Walaupun besarnya nggak seperti inilah ya. Jadi besarnya floor setelah ditambahkan 1 elektron mungkin tidak sebesar gini. Nah, ini untuk membedakan saja. Jadi secara garis besar bahwa kation selalu memiliki jari-jari lebih kecil dibandingkan dengan yaitu jari-jari daripada atomnya sendiri. Sebaliknya anion, ya, sekali lagi sebaliknya anion selalu memiliki jari-jari lebih besar dibanding dari atom itu sendiri atau atom netralnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini sebagai perbandingan saja dari litium berubah menjadi litium plus. Ya, satu jari-jari hilang, satu periode hilang, kan ya? Oke, kan tadinya misalkan ini inti 2, 1 kan ya? Kalau yang menjadi ini misalkan hanya 2 saja kan ininya yang terakhir hilang. Sehingga akibatnya apa? Jari-jari menjadi lebih kecil. Sedangkan fluor, oke, walaupun periodenya sama antara fluor dengan fluor negatif, oke, pokoknya jari-jarinya menjadi lebih besar. Oke, karena kenapa? Tarikan elektron menjadi lebih kecil. Oke, karena kenapa? Karena intinya sama, tapi kan elektronnya saja berubah ya. Oke, untuk yang menjadi A-nya. Oke, kira nggak masalah kaitannya dengan jari-jari atom, jari-jari kation maupun jari-jari anion. Nah, ini yang kaitannya dengan jari-jari ion unsur-unsur yang umum kita kenal. Oke, jari-jari ya nggak perlu dihafal ya, sekali lagi nggak perlu dihafal. Yang penting sudah tahu bahwa jari-jari ion sangat dipengaruhi adalah yaitu berapa elektron yang lepas, ya, atau berapa elektron yang tertangkap sehingga membentuk kation atau anion, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira tidak masalah. Nah, ini kaitannya dengan unsur-unsur yang bersifat cairan. Oke. Jadi melting point. Nah, ini kaitannya dengan melting point, kemudian nomor atom. Oke, kalau kita perhatikan ini pelelehan ya. Oke. Jadi lithium jadi suhu pelelehannya lebih tinggi dibandingkan dengan yaitu cesium, kira-kira situ ya. Perhatikan. Nah, ini kan titik pelelehan. Oke, artinya dia transisi dari padat menjadi cair, kan kira-kira situ ya. Transisi dari padat menjadi cair, ya ini susu pelelehannya benar. Ya, tidak kan masih kosong kira-kira gitu ya, karena ini kan termasuk buatan ya. Oke, jadi ini termasuk unsur-unsur buatan. Kalau ini kan memang sudah ditemukan di alam kan kira-kira gitu ya. Oke, saya kira. Nah, unsur-unsur yang berada dalam keadaan cair, ya jelas di sini kaitannya brom ya, bukan brom 1 ya, yaitu karena kan berupa gas. Berarti brom Br2, Hg. Nah, perhatikan logam. Logam ini berupa cairan dalam suhu kamar ya. Jadi dari 113 atau 14 unsur yang sudah ada, oke, hanya perhatikan 2 berupa cairan, kira-kira itu pada suhu 25. Sekali lagi, bukan dalam bentuk unsurnya ya. Kalau Br dalam bentuk senyawanya.
senyawa unsur. Hg ya dalam bentuk logamnya, kan kira-kira situ ya, masih berada dalam keadaan cair. Oke, kita menginjak ke energi ionisasi. Tadi jari-jari sudah. Oke, masih kedengaran suara saya, Dek? Masih, Pak. Kedengaran, Pak. Masih, Pak. Ya. Oke. Sekarang energi ionisasi. Yang dimaksud dengan energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan ya, untuk melepas elektron dalam fasa gas. Perhatikan, dalam fasa gas. Sekarang, yang dimaksud dengan energi ionisasi adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk melepas elektron dari suatu atom dalam fasa gas. Oke, dalam fasa gas itu yang penting ya. Perhatikan ini itu dari ground state, dari keadaan dasar dalam fasa gas. Contohnya misalkan natrium, ya, berubah menjadi natrium plus, melepaskan 1 elektron. Maka natriumnya harus dalam fasa gas, deh. Oke, ini juga dalam fasa gas, tidak boleh dalam fasa padatan. Oke, karena pada saat melepas elektron itu dalam fasa gas, sehingga maka yang dimaksud energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron, apakah elektron pertama, apakah elektron kedua, ya, dari ground state dalam fasa gas. Itu penting. Oke, jadi itu penting. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai contoh misalkan ada gas, suatu unsur dalam fasa gas. Perhatikan. Berapa energi diperlukan? Ini kan artinya ada di sebelah kiri ya. Berapa energi yang diperlukan untuk melakukan dikenal yang pertama. Oke. Energi ionisasi pertama. Kalau melepas 2 elektron dari ion dalam fasa gas menghasilkan ion berikutnya. Oke, melepas 1 elektron lagi. Karena elektron yang dilepas itu adalah elektron yang 2, maka ionisasinya juga si kedua. Oke. Begitu juga ada energi ionisasi ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Tergantung jumlah elektron yang dimiliki ya dari unsur yang bersangkutan. Maka perhatikan di sini. Dari plus 2 gas menghasilkan plus 3. Berarti melepaskan 1 elektron. Maka energi yang diperlukan dikenal sebagai energi ionisasi yang ketiga. Ada energi ionisasi yang keempat. Kalau jumlah elektron atom yang bersangkutan lebih banyak kan gitu ya. Ya, dan seterusnya. Oke, saya kira nggak masalah ya. Dalam fasa gas. Itu yang penting. Dalam fasa gas. Oke. Kira-kira mana lebih gampang melepaskan 1 elektron dibanding 2 elektron atau 3 elektron, Dek? Melepas 1, Pak, lebih mudah. 1, Pak. Oke, jelas melepaskan elektron 1 jauh lebih kecil, lebih gampang. Energi ionisasi lebih kecil dibandingkan yang kedua. Dan contoh, saya punya natrium dalam fase gas ya. Oke, menghasilkan natrium gas elektron. Perhatikan, ini sudah mengikuti aturan gas mulia, benar? Kalau ini kan 281 ya. Ya, perhatikan deh ya.
Nah, sekarang saya mau melepas yang kedua. Gas menghasilkan natrium gas. Berarti ini menjadi 2.7. Sedangkan ini 2.8. Satu, karena dia elektronnya satu, ya jelas energi ionisasi pertama ini, yaitu energi ionisasi pertama ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan melepas elektron yang sudah stabil dia. Oke, dibanding melepas elektron yang sudah stabil di sini menjadi 7. Semakin banyak elektron yang dilepas, ya jelas energi ionisasinya akan semakin besar ya. Karena kan tarikan elektron terluar terhadap inti menjadi lebih besar. Karena intinya kan sama. Oke. Intinya sama, tapi elektronnya menjadi lebih kecil. Maka tarikannya pasti akan semakin besar. Kalau tarikan semakin besar, apa yang terjadi? Jelas energi ionisasinya semakin besar. Atau energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron berikutnya menjadi lebih besar. Bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Contoh misalkan magnesium. Oke, dalam fase gas semua dalam fase gas ya. Berubah menjadi magnesium plus 1. Menghasilkan elektron. Jadi ini kan 282 menjadi 281 itu. Oke, kemudian saya ubah menjadi G plus menjadi MG 282. Oke. Ya. Nah, ini perhatikan. Jadi energi yang dilepas pada saat ini mungkin nilainya karena ini termasuk elektron terluar ya. Mungkin nilainya tertentu. Kalau ini ya tarikan elektron ini terhadap inti kan semakin besar dibandingkan yang dua ya. Akibatnya apa? Akibatnya energi ionisasi kedua semakin besar. Apalagi kalau saya buat anggap saja di sini adalah oke, biar ini tidak ada. Saja ini bukan. Ini adalah Mg. Mg menjadi Mg menjadi plus 3. Nah. Saya ulang sekali lagi deh. Kalau ini menjadi ini mungkin diperlukan energi nggak begitu besar ya. Tapi kalau udah sini pasti lebih besar. Karena kenapa? Tarikan elektron terhadap inti kan semakin besar. Apalagi yang ini deh ya. Halo? Bisa perhatikan? Kalau ini menjadi ini, kalau sekali lagi 28 menjadi 2.7 elektronnya, ini perlukan sangat-sangat besar dibandingkan dengan yang ini deh. Kenapa kira-kira? Kalau ini kira-kira berapa deh? Kalau bisa diperkirakan nggak? Karena terjadi apakah 2 kalinya? Misalkan 40 Joule? Karena terjadi perpindahan kulit. Kalau ini 10. Apa 10? Oke, apa perbedaannya kira-kira 2 sampai 3 kalinya. Kalau ini mungkin nggak sekitar 40 deh. Atau lebih besar, lebih kecil? Ini bisa jauh beberapa kalinya deh ya. Oke. Karena ini kan melepaskan 1 elektron, oke, masih di luar sekali. Tapi kalau di sini sudah stabil. Oke.
sudah stabil sekali. Kemudian dilepaskan elektronnya, ini udah agak susah lagi. Nah, ini yang lihat dalam tabel. Perhatikan. Kalau hidrogen, bisa kelihatan daftarnya, Dek? Bisa kelihatan? Halo? Bisa kelihatan slide saya ini? Coba. Bisa kelihatan ya? Oke. Bisa. Sekarang helium melepaskan 1 elektron. Maka helium, hidrogen kan nilainya kira-kira 1,3, oke, kilojoule per mol. Perhatikan helium sekarang, helium melepaskan. Nah, ini dengan ini misalkan, kan hanya melepaskan 1 elektron. Oke, itu hampir 2 kalinya ya, hampir 2 kalinya. Kenapa deh hampir 2 kalinya? Melepaskan sama-sama 1 elektron. Kenapa 2 kalinya? Hampir 2 kalinya lah gitu ya, walaupun kurang dikit. Karena 2 protonnya, Pak. Iya, karena intinya 2 di sini kan ya, tarikannya pasti 2 kali kan. Oke. Nah, sekarang untuk melepaskan elektron yang kedua. Untuk melepaskan elektron yang kedua, ini kan hampir 2 kalinya kan ya? Benar? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar. Ya, oke, bisa kelihatan sekali kan? Oke. Nah, sekarang lihat coba deh, lithium, tadi kan lithium. Yang pertama, karena kan konfigurasi elektronnya kan 2, 1, benar? Karena kan lithium kan 3 elektron ya, 2 ini. Perhatikan, untuk melepaskan 1 elektron di sini, ya hanya diperlukan 520. Oke, menjadi yaitu lithium plus ya, anggap aja ini. Oh, maaf ya, lebih jelas. Lithium menghasilkan lithium plus. Oke, ini kan berarti 2, 1 menjadi 2. Gitu ya. Kemudian, perhatikan sini, lithium plus berubah menjadi lithium plus 2. Yang tadinya 2 menjadi 1. Oke. Perhatikan, ini kan sudah stabil, kan ya, benar? Kan pada kulit pertama kan ya. Oke. Tadi ya kira-kira 500-an. Oke. Nah, sekarang hampir berapa kali lipatnya ini deh. Dari 500 menjadi 7.300. Oke. Bisa ngikutin ya. Kalau ini ya, kenapa ini sedikit? Karena dalam satu kulit yang sama kan ya. Untuk yang ketiga. Oke, jadi kalau ini lepas lagi, misalkan 2 menjadi 3. Ini kan tadi apa namanya? Dari 1 elektron menjadi 0 kan ya, elektronnya kan ya. Karena kulitnya sama kan ya. Kulitnya sama, ya hampir nilainya hampir sama kan ya, hampir oke. Ya, hampir 2 kali lipatnya kan? Halo? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, coba sekarang BE. BE yang pertama 899. Kan BE itu kan BE plus 2. Yang tadinya 2 ya, menjadi 2, 1 gitu ya. Oke, yang pertama, melepaskan yang pertama, hanya 1 elektron pada kulit terluar. Itu diperlukan segini. Kemudian, melepaskan kulit yang terluar lagi. Oke, menjadi BE plus 2. Ini kan jadi 2 kan ya? Oke, jadi diperlukan energinya 2 kali lipatnya kan ya? Oke, jadi dari sini ke sini diperlukan energi hampir 2 kali lipatnya kan? Benar? Iya, Pak. Nah, sekarang dari BE plus 2 menjadi PS plus 3. Nah, tadi kan berapa energi yang diperlukan, Dek? Ini kan
Jauh sekali kan, ya benar nggak? Karena kulitnya sekarang melepaskan kulit yang sudah stabil, karena udah kulit yang lebih dalamnya kan. Ya, perhatikan ini dari 17.700 menjadi hampir 15.000. Ya, bisa kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Nah, coba natrium deh, natrium. Tadi kan sudah dibahas natrium ya. Kan natrium. Oke, saya lihat natrium lah ya. Sampai yang ketiga misalkan. Oke, natrium menjadi natrium plus. Menjadi natrium plus 2 misalkan. Oke. Ini adalah 281. Ini menjadi 28. Ini menjadi 27. Bisa kelihatan deh ya? Jumlah elektron konfigurasinya. Oke ya. Perhatikan, kalau dari sini ke sini, pasti energinya sedikit kan ya? Coba lihat. Hanya hampir 500-an. Oke? Energi ionisasinya hampir 500-an kilojoule per mol. Nah, perhatikan deh ini. Perhatikan. Dari 28 menjadi 27, artinya apa? Sudah stabil di sini. Ini kan kulit terluarnya jauh kan ya, dia gampang lepasnya. Tapi sekarang di sini, makanya diperlukan energi berapa di sini? Hampir 10 kalinya, benar nggak? Oke. Dari sini ke sini hampir 10 kalinya. Nah, sedangkan dari sini ke sini, pasti ya 2 kalinya paling-paling kan ya. Kalau perhatikan sini, ya dari sini ke sini kan nggak begitu banyak kan ya. Oke, karena ini kan masih dalam kulit yang sama. Bisa ngikutin deh? Jadi Bisa. kalau kulitnya sudah lebih dalam, ya pasti energinya jauh lebih tinggi, kira-kira seperti itu ya. Bisa ngikutin deh? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya dalam contoh, misalnya kita ambil helium dan lithium, kondisi di mana lithium nanti elektronik dengan helium, dia itu protonnya bakal lebih banyak kan, makanya energi ionisasinya lebih tinggi ya. Oh iya, kan lithiumnya lebih banyak lithium kan? Ya, protonnya lebih banyak, Lithiumnya makanya ada 3 di sini. di kondisi isoelektron di 2 gitu, 2 elektron, maka energi ionisasinya lebih tinggi ya, Pak? Iya, udah pasti ionisasi yang lithiumnya lebih banyak, intinya lebih banyak, energi ionisasinya jauh lebih tinggi. Oke? Oh, terima kasih, Pak. Walaupun karena kan elektronnya sama, tapi intinya kan berbeda. Kalau intinya lebih banyak, lebih besar, tarikannya pasti lebih tinggi kan? Ya. Kalau tarikannya lebih tinggi, ya jelas. Energi ionisasinya akan jauh lebih tinggi. Oke, bisa ngikutin ya? Pak, mau bertanya, Pak. Kedengaran suara saya? Mau bertanya. Silakan. Kan itu Pak, untuk melepaskan elektron ini memerlukan energi. Tapi kenapa contohnya misalkan kalau kita contohnya itu seperti logam murni, logam golongan 1. Kalau dimasukkan ke dalam air, maka justru yang terjadi itu kan mereka bakal berubah menjadi ionnya. Dan justru itu bukannya menerima energi, tapi justru melepaskan energi, Pak. Kenapa bisa begitu? Ya. Pertanyaan ulang jelas deh. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya Pak, kan untuk melepaskan elektron itu memerlukan energi. Oke, ya. Tapi kenapa kalau justru kalau kita misalkan logam golongan 1, apabila kalau dimasukkan di air, kalau dimasukkan di air, maka justru bakal melepaskan energi. Oke, perhatikan. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Nah, ini kaitannya dengan nanti. Nah, perhatikan. Dalam kaitannya dengan oksidasi, oksidasi, misalkan lithium menjadi lithium plus kan ya? Pasti ini membutuhkan energi kan? Benar? Iya, Pak. Ya, pada saat lithium dalam fase gas bereaksi dengan air, oke? Itu sehingga nanti akan menghasilkan LiOH. Nah, ini energi ini kan membentuk ikatan. Benar? Iya, Pak. Pada saat terjadi pembentukan ikatan Li dengan OH,
itu dilepaskan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasinya. Sehingga bisa mengimbangi pelepasan elektron daripada LED. Oke, makanya di dalam reaksi itu kita tidak bisa melihat hanya oksidasinya saja, atau sebaliknya reaksi yang reduksinya saja. Itu harus kedua-dua secara bersamaan. Kira-kira seperti itu deh. Ya. Jadi sekali lagi energi yang dilepas itu Pak dari pembentukan ikatan itu. Iya, ada energi yang dilepas kan antara Li dengan OH. Ni plus dengan OH negatif. Itu membentuk ikatan ion kan? Dan itu energinya jauh lebih besar dibandingkan dengan energi ionisasi daripada Li. Tetapi, nah kalau kita hanya tahap demi tahap ya seperti itu, gitu. Ya, kita hanya melihat oh ini dibutuhkan, kemudian ini dihasilkan. Tapi secara bersamaan dalam pembentukan ikatan, akan terjadilah. Nah, seberapa banyak energi yang dilepas pada saat pembentukan ikatan ion dan seberapa banyak energi yang diperlukan pada saat ionisasi. Kita nggak bisa lihat seperti itu langsung bersamaan. Kira-kira seperti itu. Namun kalau tahapan demi tahapan, ya seperti itu diprediksi. Kira-kira seperti itu, Dek, ya. Bisa ngikutin, Dek? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ya, tolong perhatikan di sini ya kaitannya dengan energi ionisasi. Nah, sekarang satu lagi sebelum saya dengan BD. BE dengan B dalam susunan berkala. Itu kan dalam satu periode kan deh ya. BE dengan boron. Ya. Ini kan 2, ini 2, 2, 2, 1. Oke, anggap aja 2 penuh. Sedangkan ini 2 itu P ya, nanti diisi P-nya ya. Oh, maaf. Kan 1 S2, 2 S2, 2 P1 kan ini ya. Oke. Perhatikan deh. BE dengan B. Padahal kita tahu secara umum energi ionisasi makin ke kanan semakin besar, benar nggak, Dek? Iya, Pak. Halo? Di sini dia dibanding berelium. Secara umum, energi ionisasi yang ada diketahui di SMA semakin ke kanan, tarikan elektron terhadap inti semakin besar, benar? Sehingga jari-jari efektifnya semakin besar, sehingga energi ionisasinya semakin besar dari kiri ke kanan, benar nggak, Dek? Iya, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, sekarang coba perhatikan berelium dengan boron. Yang mana ada di sebelah kanan? Kan boron sebelah kanan, benar? Iya, Pak. Nah, kenapa energi ionisasinya lebih kecil, Dek? Karena masuk ke subkulit yang lain, Pak, sedangkan sudah Nah, stabil. itu yang penting ya. Jadi kita tidak melihatnya hanya kulit 2 saja ya. Ini ada subkulit, perhatikan, yaitu 2P1, 2S2, benar? Ya. Nah, perhatikan, untuk melepaskan elektron di 2P1, energinya lebih rendah dibandingkan dengan yang 2S2 kan, perhatikan di sini kan ya. Kalau berelium kan 1S2, 2S2 kan ya. Oke. Ini kan 1S2, 2S2. Nah, sedangkan boron itu 1S2, 2S2, 2P1. Makanya pelepasan energi di sini lebih rendah dibandingkan dengan yang berelium. Karena ya kulitnya subkulitnya lebih tinggi kan ya, yaitu orbital P, perhatikan. Akibatnya apa? Energinya di sini lebih rendah. Bisa ngikutin, Dek?
Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan kira-kira ada soal, nah itu kita kalau misalkan ditanya tentang energi ionisasi mana yang lebih tinggi tuh. Nah, itu kita tinjaunya tuh dari apa? Idealnya tuh tinjauan tuh dari energi ionisasi keberapa, Pak? Apa yang pertama atau yang paling terakhir? Ada yang lain yang paling akan perbandingan pasti yang selevel ya. Energi ionisasi pertama bagaimana misalkan. Oke. Nah, kalau yang kaitannya dengan ion yang sama, nanti adik sebagai contoh misalkan nanti dalam soal bisa saja dikasih deret energi ionisasi. Oke. Yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Misalkan. Nah, dari deret itu adik disuruh memperkirakan kira-kira unsur apa ini. Nah, ini kan berdasarkan energi ionisasi kan, seperti tadi misalkan. Natrium, pada saat pelepasan pertama kan energinya kecil. Tapi setelah yang berikutnya, periode berikutnya kan besar sekali kan. Setelah itu ya sama, hampir tidak, hampir ya nggak sedikit kan bedanya kan. Sama dengan ini juga deh, lithium misalkan. Ini 520. Nah, setelah melepas yang pertama dan menjadi kedua, kan hampir berapa kalinya kan, Dek? Sedangkan yang ketiga ya nggak banyak kan? Nah, maksudnya ini berapa kalinya? Ini kan lebih dari berapa kali ini? Oke, jadi 10, 15 kalinya kan? Tapi kalau ini kan 2 kalinya aja kurang kan? Untuk melepaskan elektron yang ketiga. Oke, bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Nah, ini berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, ini pokoknya kita lihat apa kulitnya bagaimana, apakah melepas elektron pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga antara 1, kedua itu bagaimana, antara 2, ketiga itu bagaimana. Kalau kulitnya hampir sama, ya, subkulit hampir sama, ya pasti nilainya bedanya dikit-dikit lah, ya, mungkin 1,5 kalinya nggak apa-apa. Tapi kalau kulitnya sudah berbeda, itu bisa 10 sampai 15. Nah, ini sedikit kaitannya dengan energi ionisasi. Oke. Nah, berikutnya nanti, nah ini kira-kira energi ionisasi secara garis besar. Oke. Nah, sebelum menginjak itu, coba perhatikan antara N dengan oksigen deh. Sekarang N dengan oksigen. PR-nya di rumah ya, PR di rumah. Kenapa energi ionisasi pertama nitrogen lebih besar dibandingkan dengan oksigen? Perhatikan, energi ionisasi nitrogen lebih besar dibandingkan oksigen. Seharusnya kan dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar kan, Dek? Ya, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, itu cari jawabannya nanti di rumah ya. Oke. Kenapa energi ionisasi pertama antara nitrogen dengan oksigen? Ternyata nitrogen di sini lebih kecil, lebih besar. Padahal sesuai dengan aturan umum, sesuai adik di SMA, semakin ke kanan energi ionisasi semakin besar karena jari-jari inti efektifnya semakin besar kan kira-kira. Namun di sini perhatikan ada perbedaan, perkecualian. Oke. Nah, perkecualiannya perhatikan di sini ada di daerah sini deh. Ini itu antara boron berelium dengan boron. Kemudian ini antara oksigen dengan nitrogen. Oke. Nah, ini kasih jawaban, lihat jawabannya deh ya. Nah, ini kerjakan di rumah ya deh ya. Lihat aja jawabannya ya. Bisa mengerti nggak? Atau ada yang tahu jawabannya sekarang? Tahu, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Barangkali yang sudah baca? Pak, karena sudah terisi setengah penuh subkulit teh. Nah, itu. Karena nitrogen, sekali lagi nitrogen sudah terisi setengah penuh. Sedangkan oksigen kan tidak penuh kan ya? Tidak setengah penuh. Akibatnya apa? Energi ionisasi daripada oksigen lebih kecil walaupun berada di sebelah
kanan. Oke. Yang lainnya tolong perhatikan ya baik-baik, karena kadang-kadang hal-hal seperti ini sering keluar ujian atau kuis nanti ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Nah, ini kaitannya dengan nah, ini kan secara umum perhatikan. Energi ionisasi semakin naik kalau dari atas ke bawah. Begitu juga dari kiri ke jauh perbedaan ya. Oke, yang penting adik sudah mengerti bagaimana urutan energi ionisasi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, berdasarkan konfigurasi elektron dan juga kaitannya dengan penuh setengah penuh. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu besok sore lagi kita